Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Setelah lama kita menunggu sejak pelantikan PPS Pilkada serentak 2020 pada bulan Maret 2020 kemarin karena adanya musibah wabah COVID-19. Akhirnya PPS Pilkada 2020 resmi diaktifkan kembali tanggal 15 Juni kemarin. Langsung kita PPS mulai bekerja, diantaranya mengirim data-data verifikasi anggota-anggota PPS dan sekretariat. Dalam kesempatan video kali ini saya tidak membahas tentang COVID-19 karena ya di samping saya nggak memahami, saya hanya membahas tentang PPS. Apa sih itu PPS? Apa sih tugas-tugasnya, wewenangnya? Karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang PPS. Namun sebelum kita melanjutkan, yang belum subscribe, mohon untuk lanjut subscribe biar dapat mengikuti channel seputar pemilihan pilkada serentak, dan beri like, komentar pada komen di bawah ini. Oke, next kita lanjut. Apa sih itu PPS? PPS itu adalah panitia pemungutan suara. Jadi bukan hanya pemilu aja ya yang ada panitianya. Jadi setiap setiap kegiatan seperti ada panitia tour, panitia sampai haji pun kan ada panitianya. Nah, kita panitia pemilu. Tugas pokok PPS adalah membantu KPU, KIP Kabupaten, Kota, dan PPK dalam pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara atau kita sebut DPS, daftar pemilihan hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap atau kita sebut DPT. Dan yang kedua yaitu membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS. Jadi KPPS ini kelompok penyelenggara pemungutan suara. Jadi KPPS ini banyak yang menyebut KPPS adalah ketua PPS. Oh bukan, KPPS sama PPS itu beda, tugasnya pun beda. Kalau PPS itu panitia, kalau KPPS penyelenggara pemungutan suara yang ada di TPS-TPS. Dan yang ketiga adalah melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan. Misalkan nih ada calon pilkada perseorangan. Nah, itu tugas-tugas kita ikut memverifikasi, rekapitulasi dukungan pasangan calon. Dan yang selanjutnya adalah mengusulkan calon petugas pemutakhiran atau kita sebut pantarlih kepada KPU Kabupaten melalui PPK, yaitu petugas yang ada di kecamatan. Dan tentunya melakukan pembimbingan teknis kepada pantarlih itu tadi. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban di TPS melalui PPK. Jadi mungkin di TPS ini ada bagian keamanan gitu kan. Nah, itu kita mengusulkan ada berapa sih jumlahnya itu tadi, dan kita juga menetapkan siapa-siapa yang menjadi petugas keamanan, dan kita juga melaporkan nama-nama anggota KPPS kepada PPK. Jadi KPPS ini yang berada di TPS, biasanya TPS ini di dalam kelurahan itu berkisar dari mulai ada yang 8, ada yang 9, tergantung wilayahnya, tergantung jumlah penduduknya. Kita tahu atau mungkin kita ngasih informasi jumlah pemilih dalam TPS itu maksimal 500 orang. Seperti itu. Jadi kalau melebihi 500 orang kita bentuk TPS selanjutnya. Dan melaporkan itu tadi, mengumumkan daftar pemilih. Nah, jadi sementara tadi kita lewat pantarlih itu DPS, daftar pemilih sementara. Akhirnya kita mungkin ada yang meninggal atau yang pindah,
Akhirnya kita memutakhirkan, dan yang selanjutnya kita sebut DPT. Dan yang selanjutnya melaksanakan semua tahapan penyelenggara pemilu dari mulai awal sampai akhir, dari mulai kelurahan ke kabupaten melalui PPK. Dan yang selanjutnya ialah tugas PPS, diantaranya mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya, yaitu di desa, di kelurahan, menjaga dan mengamankan kebutuhan kotak suara setelah perhitungan suara disegel, meneruskan kotak suara dari mulai kelurahan sampai ke kecamatan, menindaklanjuti dengan segera temuan-temuan apabila ada melalui pengawas lapangan atau kita sebut PPL. Ya, mungkin kalau di kabupaten Bawaslu seperti itu kan. Terus yang selanjutnya melakukan evaluasi dan pembuatan laporan setiap tahapan penyelenggara pemilihan di wilayah kerjanya. Terus yang nggak salah penting ialah kita melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan atau berkaitan dengan tugas wewenang PPS kepada masyarakat. Jadi biar masyarakat itu tahu, oh ini loh tugas PPS ya, seperti ini kita melakukan channel YouTube seperti ini biar masyarakat memahami apa sih tugas-tugas dari PPS tersebut. Itu tadi. Dan melakukan tugas wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh perundang-undangan, KPU, KIP, kabupaten, kota, dan atau PPK. Oke. Apabila masih ada yang kurang jelas, mohon bisa ditanyakan di komentar dan pasti akan saya jawab. Dan jangan lupa dukung terus channel kami PPS Merak untuk mendapatkan konten-konten menarik seputar Pilkada Serentak 2020 yang diadakan tanggal 9 Desember 2020. Jangan golput dan tetap jadikan pilkada ini sebagai pilkada serentak, pilkada yang jujur, adil, dan luber. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.